Ya, beginilah kondisi motorku Suzuki GSX-R 150 pasca touring Solo touring Sumatera ke Sibolga ke Medan sampai balik lagi ke Jawa, ke Jogja. Dan secara kesimpulan di awal bahwa motor ini tidak ada kendala, no rewel, mantap. Tidak ada penurunan performa, tetap enjoy, tetap enak dibawa, walaupun memang untuk ridernya sendiri, untuk tangannya sendiri memang tidak enak, pegal banget. Yo, kita coba cek sebelum nanti motor ini dimandikan. Ban depan pasca digunakan ini udah 5 tahun. Mungkin kalian sudah pernah lihat juga review sebelumnya pas ketika sebelum touring, dan masih lumayan tebal tapi udah mulai menipis sih di sini. Udah mulai menipis. Nah, ini sudah mulai mendekati TWI nih. Udah sejajar nih. Terus ya kotor pastinya. Kotor. Yang alhamdulillah juga sok ininya. Ini nggak ada yang bocor ya. Karena dijaga terus. Kalau udah mau berangkat selalu dibersihkan biar nggak kena debu nempel terus nanti takutnya baret gitu kan. Ya, oke. Yang pasti adalah kotor. Itu juga lumayan kotor, banyak kotorannya. Ya nyuci sendiri sini rencananya, nggak pakai steaman. Terus ya efek dari penggunaan tank bag magnet, ya memang sedikit kelihatan ada baretnya. Lecet sih, bukan baret, lecet-lecet kecil lah. Jadi masih bisa dicuci, dilembutkan lagi atau dikasih apa namanya, semacam yang bikin halus itu lah. Nah itulah cairan gitu. Terus ya ini lecet-lecet karena gesekan, namanya juga bergerak terus kan di motor. Seperti itu. Terus ini juga ada lecet. Nah, jadi ini agak pudar sedikit warnanya karena tas tabungnya kan selalu kena di sini nih, selalu nempel kan, dan mungkin juga gerak-gerak kan. Makanya gini, ini bisa juga nanti diakalin dengan menghaluskan pakai cairan gitu. Terus ya knalpotnya juga kotor, dan olinya udah waktunya ganti sebenarnya, tapi memang kalau oli sendiri ini masih aman ya. Kita coba cek sebentar ketinggian olinya. Oke. Masih dalam batas standar. Mantap. Sehingga motor ini bisa dikatakan bukan vampir oli, tidak vampir oli ya. Mantap. Tidak ada penurunan sampai banyak uap oli yang menguap, enggak sih. Sudah beberapa kali menggunakan oli yang sama dan juga mungkin ada merek yang berbeda waktu itu, tetap tidak ada masalah. Ya ini kalipernya sudah kotor-kotor, harus dibersihkan. Swing armnya, dan juga ini untuk rantai sendiri ini juga sampai 30.000 km belum ada diganti. Tapi secara overall tarikan sih mantap, tidak ada bunyi-bunyi gredek-gredek ataupun semacamnya. Kemudian juga ya ini sudah agak kering ya, mungkin perlu dikasih pelumas nanti. Tapi ini tidak ada yang kendor ya. Mungkin kalau rantai tanpa sambungan tuh gini ya, jadi dia nggak ada kendornya mungkin ya. Tapi harusnya tetap ada sih, cuman ini masih gini, masih kencang gitu, nggak ada kendor seperti itu. Kemudian ya ban belakang ini juga masih oke, karena udah baru ganti kemarin sebelum berangkat. Sudah penggunaan 6.000 km, masih tebal, masih aman lah, masih tidak ada masalah. Karena aspal Sumatera sebenarnya memang termasuk yang bikin boros ban ya. Tapi ya alhamdulillah ini nggak sampai kayak gitulah, masih aman nih. Masih ada sampai batas TWI nya masih lumayan jauh nih. Batas TWI gitu ya. Lumayan jauh. Ini tadi sudah ada tandanya yang ini nih. Yang di bagian sini. Nah ini. Oke, terus apa lagi ya? Itu sih. Kalian sudah bisa melihat juga ketika di video ya, bagaimana performa motor ini juga tidak ada kendala sama sekali. Dan seperti inilah kondisinya sekarang. Nah, aku nggak ngerti ya, dulu ketika sampai di kampung mungkin atau mendekati, itu muncul suara bunyi ngelitik yang mungkin cukup kerasa, nggak seperti biasanya. Karena memang Suzuki ini bunyinya
memang ada suara ngelitik tapi tidak terlalu besar. Itu memang khasnya katanya gitu. Tapi ini kemarin sempat agak besar suaranya ketika baru dipanaskan di pagi hari. Nah, cuman aku nggak tahu kenapa ketika waktu dari Medan balik ke Sibolga, ke Jawa juga sampai sekarang mungkin tidak ada kendala, tidak ada bunyi lagi. Nah, sekarang kita coba lagi dengarkan apakah masih ada suara ngelitik. Kita coba dengarkan. Nggak ada suara ngelitik ya, malah suaranya tuh halus loh. Kalau kemarin tuh bunyinya gelitiknya tuh kerasa, tapi ini malah pas di awal ini baru aku panasin loh, itu nggak ada sama sekali suara ngelitik. Dan ya memang ada suara ngiung yang agak kerasa, tapi itu dulu waktu di awal-awal banget, waktu itu masih ketika tidak ada suara ngelitiknya. Jadi memang suara ngelitik nggak ada, tapi suara ngiung-ngiungnya ada, khas suara tensioner dari motor ini. Tapi memang sekarang udah mengalami penurunan lah, tidak terlalu kerasa gitu ya. Entah ini motor kembali ke normal lagi atau gimana, aku nggak paham. Tapi itu tidak ada suara yang aneh gitu ya. Nah, dari sisi kiri pun nggak ada. Normal semua, suaranya suara normal seperti biasanya. Mantap sih. Memang motor Suzuki ini suara mesinnya halus, terus juga jos ya, mesinnya top ya. Performanya mantap, tidak ada yang penurunan yang sampai bikin masalah atau apa, nggak ada overheat juga. Dibawa berjam-jam pun masih aman, tetap aman, nggak ada kendala. Dan mungkin hanya bodinya saja yang bagi sebagian orang tidak suka karena model-model perindapan ya gitulah. Tapi ini bersejarah bagiku sih, motor ini sudah dibawa touring dan murni tanpa ada modif-modifan ya, stang jepit dan apa adanya seperti itu. Oke, jadi ya seperti itulah yang bisa aku sampaikan terkait dengan motor ini. Bagi kalian yang tertarik mungkin bisa juga lah beli motor ini ya, ataupun kalau mau yang mau yang tipe yang lebih enak ya pastinya pakai yang S ya, GSX-S ataupun Bandit. Itu mesinnya sama aja. Jadi kalau mesinnya sama tentu performanya nggak akan jauh beda ya. Seperti itu. Oke. Ya, bagi sebagian orang memang tidak menyukai motor ini, tapi ya kalau soal mesin bisa diadu lah ya. Soal kecepatan juga masih bisa diadu lah gitu dengan sekelasnya. Oke. Ya, cukup sekian dari aku untuk video kali ini, dan mungkin ini adalah video terakhir pakai motor ini ketika touring ya, karena nggak ada lagi touring dengan menggunakan motor ini. Palingan hanya untuk dalam kota ataupun sekitarnya, antar provinsi yang dekat-dekat di Jogja. Mungkin aku pakai seperti itu aja. Tapi kalau untuk jarak jauh banget enggak lagi, karena capek. Ya kalau ada rezeki aku mau ganti motor aja, tapi nggak tahu kapan ada duitnya, karena motor yang mau dicari itu cukup mahal bagiku. Jadi kalau ada yang mau sponsori mantap juga tuh, atau mau ada yang bantuin ya enggak lah, bercanda. Tapi nggak tahu, kalau serius juga boleh lah. Oke, jadi ya cukup sekian guys. Jika kalian ada saran, komentar ataupun masukan, bisa kalian berikan di komentar ya. Ya bagaimana kedepannya, baiknya channel ini kedepannya, silahkan kalian berikan komentar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Thank you.